The love that changed the world. Tuhan itu membawa orang kepada pertobatan, pada kesadaran, dan berbalik dari jalan yang jahat melalui kebaikannya. Ayat yang paling terkenal seringkali juga sudah jarang dikhotbahkan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, great kasih Allah akan dunia ini, yang berontak, yang melawan dia, yang lebih suka pada kegelapan daripada terang, maka dia mengutus dan menyerahkan putranya satu-satu yang dia kasih, supaya barang siapa percaya mendapat keselamatan itu. Tapi lebih dari keselamatan, Tuhan memberikan kembali kemuliaan kepada manusia yang diciptakan merupa dan gambarnya. Tidak berhenti pada keselamatan, tidak dihukum, tidak masuk neraka, tapi lebih daripada itu, to change this world. Karena itu kita baru saja selesai, yaitu dari Kingdom Leadership Conference yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan di situ berbicara tentang Kingdom Invasion. Ketika bumi dalam keadaan tidak karu-karuan, dalam keadaan kosong, gelap gulita, maka Tuhan melayang-layang, rohnya melayang-layang di atas permukaan bumi, brooding, seperti mengerami begitu. Dan dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kasih itu adalah terang, kebencian adalah kegelapan. Kebodohan, kemiskinan bukan rencana Tuhan. Tuhan mau supaya kita dikeluarkan dari tanah Mesir, dibebaskan dari perbudakan, disembuhkan, tidak ada yang lemah dari suku-suku mereka. Dan kemudian dia keluar dengan harta benda yang banyak dari semua orang Mesir. Orang Mesir baru saja yaitu mengalami kebangkrutan total. Ternak mereka mati, rumah mereka dalam kacau karena putra sulung, mulai dari Firaun yang ada di istana sampai budak yang ada di istal-istal kuda, semua pada mati. Tapi ketika itu Tuhan menyuruh orang Israel untuk meminta, yaitu yang selama ini tidak dibayarkan selama ratusan tahun, 430 tahun, untuk diberikan kembali. Untuk apa? Untuk membangun yaitu kemah suci di padang belantara, to worship God. Tujuan kita diberkati, dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan adalah supaya memuliakan nama Tuhan di muka bumi dan menjadikan keluarga kita the dwelling place of God. Untuk apa? Untuk merubah dunia. Dalam hidup saya, banyak orang diubah hidupnya. Melalui apa? Kasih Tuhan. Yang Tuhan tunjukkan dalam hidup keluarga kami dan menjangkau keluarga-keluarga lain. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Tidak percaya, dia ada berada di hukuman. Di bawah hukuman karena tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Semua kepercayaan agama yang lain tidak berbicara soal pengampunan. Ketika Kristus disalibkan dengan cara yang sangat kecil, dia berdoa bagi musuh-musuhnya yang menganiaya dia. Dan penjahat di sampingnya, kalau kita lihat film The Passion, kaget. He pray for them. Dan matanya terbuka. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Dia tidak berani, terimalah aku, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mendapat pewahyuan bahwa love in person is Jesus Christ. Kasih adalah seseorang yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan melalui Anda dan saya. Love that changed the world. Hari ini begitu banyak orang percaya pada Tuhan Yesus menerima pengampunan. Sekali lagi, di dalam Kristus ada mercy, ada kemurahan hati, ada pengampunan, ada compassion, ada agape. God bless you. Tuhan memberkati kita. Change the world with the love of God. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom. Haleluya. Berapa banyak saudara merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Lambaikan tangan dong. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena rahmat-Mu yang besar bagi kami. Kami boleh ada, kami datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Hanya Engkau yang layak terima segala kemuliaan. Hanya Engkau yang layak terima segala hormat. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan.
Mari Engkau yang terus memberkati setiap kami. Kami menyatukan hati kami hari ini untuk kami memberkati bangsa kami. Kami memberkati negeri kami, Indonesia yang kami kasihi. Kami percaya Indonesia ada dalam rencanamu, Indonesia ada dalam genggaman tanganmu. Kami percaya hal yang besar Kau akan terus nyatakan bagi bangsa ini. Berkati para pemimpin kami, mulai yang tertinggi hingga yang terendah, berikan roh yang takut akan Tuhan. Bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami, kota Bondowoso, kiranya Tuhan juga lawat dengan kuasa-Mu. Pemimpin yang ada di kota ini diberkati Tuhan, bahkan gerejamu Tuhan Kau memberkati. Gembala senior kami, para penatua kami, gembala rayon kami, bahkan gembala sidang di tempat ini. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap yang terlibat di dalam pelayanan-Mu, bahkan setiap kami Tuhan jemaat-Mu, Tuhan lawan dengan kuasa-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kami rindu mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu kami rasakan. Kebaikan-Mu Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku.
the goodness of God. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Oh, haleluya. Sepanjang hidupku kau baik, sepanjang hidupku sangat baik, sepanjang hidupku kau setia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Lama-lama ya sekiranya haleluya, haleluya. Kau teramat baik, kau teramat baik, kau teramat baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ya Rana Malamaya Shikena. Sepanjang hidup kami Engkau baik Tuhan. Kami merasakan betapa Engkau hebat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang lebih indah yang kami bisa berikan kepadamu selain ucapan syukur kami sebab Engkau baik bagi kami. Ya Rana Maya Shikena. Mari angkat tanganmu sembah Dia. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Dapat ku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu
kami Engkau setia. Sepanjang hidup kami Engkau sangat baik. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau teramat baik. Terima kasih, kami bersyukur hari ini. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Raja di atas segala raja. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, mari berikan tos kanan kiri, katakan Yesus baik buat engkau. Kami mau selamanya menyembah Engkau Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, puji, nyanyi, puji. Katakan dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Dia setia, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, puji, nyanyi, puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, puji, nyanyi, puji. Dari terbit
kanan kiri. Katakan Tuhanmu itu hebat. Amin. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sorak-sorak bagi Dia. Katakan, Kau yang hidup di dalam, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Dia yang dahsyat. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Pengorbanan-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Kasih setia-Mu yang besar, yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang
Dia. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, ya tak terselami bagiku. Sungguh indah, amin. Sungguh indah. Mari kita sembah Dia. Musik pujikan pujian ini. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami, sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh indah kasih-Mu. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan, nikmati kasih-Nya hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ku nikmati kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Mari nikmati kasih-Nya. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu mulia. Oh, Kau selamatkanku Tuhan. Jamah kami hari ini Tuhan, baharui batin kami, baharui pikiran kami, baharui mindset kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya namasyanamu. Firman-Mu akan menginvasi setiap kebodohan yang ada dalam diri kami. Juga setiap filosofi dunia, ajaran-ajaran dunia yang tidak sejalan dengan firman-Mu.
Engkau telah banyak mengajarkan tentang kasih bagi kami. Kami mau menuruti kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang datang dari kerajaan sorga. Di mana hari ini pun kami akan belajar Tuhan tentang kasih Allah. Kasih yang tidak bisa dimengerti oleh orang duniawi. Namun kami akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengerti apa itu kasih sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kami sebagai anak-anak Allah, kami mau terus sebab kami tahu Tuhan, hanya kasih yang sanggup mengubahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Termasuk hidup kami, termasuk keluarga kami, termasuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih. Kami mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan dan terlebih mau melakukannya, katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan sebelum saudara duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Iya, haleluya. Pembukaan yang bagus ya. Supaya saudara enggak ngantuk ya. Si J tolong dinyalain. Panas. Ya, saudara, hari ini kita akan belajar satu tema ya. Memang bahasa Inggris saudara, tapi kita harus terus belajar ya. Karena ini dari pusat ya. Love that change the world, atau kasih yang mengubahkan dunia. Katakan bersama saya, kasih yang mengubah dunia. Ya, saudara, wow, 3 bulan ini saudara kita diajar tentang kasih. Sebab begini saudara, dunia saat ini sedang mengajarkan banyak hal yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan tanpa kita sadari saudara, kita ikut ajaran dunia. Kita ikut apa yang definisi dunia katakan. Sehingga begini saudara, kita tidak bisa memenangkan jiwa-jiwa. Kita tidak bisa memenangkan orang-orang di sekeliling kita. Saudara, untuk memenangkan jiwa-jiwa ini menjadi doa kita. Betul apa betul saudara ya? Iya saudara, kita rindu jemaat di tempat ini bertambah. Kemudian orang-orang di sekeliling saya Pak mengenal Tuhan karena mereka belum diselamatkan. Saudara saya Pak yang lagi bandel itu saya berdoa untuk dimenangkan. Saudara, kita tidak hanya selalu melulu berdoa, baca firman, berdoa bagi mereka. Tidak saudara. Tetapi ini yang harus kita lakukan. Sama seperti Yesus kan. Ketemu dengan orang Samaria saudara. Dia selalu mengajarkan kepada kita sesuatu yang berbeda. Nah, kita pun sama saudara. Kita harus punya kasih kepada mereka semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kita itu keren banget saudara ya. Saya pernah katakan di sini bahwa Tuhan tidak pernah menyangkali dirinya sekalipun saudara dia dianiaya, dia dicela, dia dimaki saudara. Dia tidak akan bisa menyangkali siapa diri dia sebenarnya, yaitu dia penuh dengan kasih. Saudara mau ejek dia, saudara katakan ada penistaan agama di sana saudara. Saudara mau mengolok-olok Yesus, saudara mau menginjak-injak gambar Yesus di kaki saudara. Dia tetap Tuhan dan dia bukan hanya itu saja. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini harus kita mengerti saudara. Karena apa? Saudara lihat orang Samaria ini kan orang yang dinomorduakan. Orang yang disepelekan oleh orang-orang Israel saudara. Sehingga tadi saudara, kalau mereka mau ke daerah utara itu atau dari utara ke selatan itu tidak melalui daerah Samaria. Tapi mereka rela mutar saudara. Saudara, orang-orang Israel saudara, mereka yang katanya hafal firman Tuhan, Taurat saudara dari A sampai Z. Orang bilang, kepercayaan lain bilang sampai khatam. Diajar tentang kasih saudara ya, itu enggak nyantol-nyantol saudara ya. Ahli Taurat, ayo kasihi musuhmu. Enggak, saya enggak mau. Gitu kira-kira saudara. Ayo doakan mereka. Enggak, saya enggak mau. Karena apa saudara? Karena begitu tekanan dunia yang sedemikian rupa. Sehingga membuat kita lupa atau dibutakan bahwa ada kebenaran yang Tuhan perintahkan. Dan perintah ini dikatakan perintah yang baru saudara. Yaitu kita harus saling mengasihi. Apapun alasannya. Ya, apapun keadaannya saudara. Bahkan Tuhan hanya bukan menyuruh kita mengampuni, tetapi menyuruh juga kita mendoakan dan mengasihi mereka. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Kolose pasal 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Ya, saya baca
2, 3 sama-sama ya. Kita sama-sama baca ya. 2, 3. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudara, Injil itu adalah berita begini saudara, bahwa Yesus datang ke dunia, dia hidup, kemudian dia mati dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke sorga. Itu Injil. Saudara, zaman gereja mula-mula saudara, kami baca di doa pagi ini, masuk di kisah para rasul. Kami melihat saudara dan kami baca betapa beratnya saudara rasul-rasul memberitakan Injil. Ya, apalagi Rasul Paulus saudara ya. Dia beritakan Injil itu kepada orang-orang di luar Yahudi. Ada orang-orang yang Yahudi tinggal di daerah-daerah penjajahan Romawi dan Yunani pada waktu itu. Dan saudara, rata-rata yang menentang ajaran Injil, di mana Yesus juga mengasihi bangsa-bangsa, itu rata-rata orang Yahudi. Mereka tidak mau bertobat. Bahkan yang menghalang-halangi berita Injil itu adalah orang Yahudi sendiri. Dan yang menerima saudara dengan lapang dada, ada sih orang-orang yang Yahudi, tetapi lebih banyak orang-orang di luar Yahudi. Mereka menerima Injil itu karena apa saudara? Mereka punya kerendahan hati untuk siap saudara dibentuk oleh firman Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Injil itu tersebar akhirnya. Kasih yang Tuhan ajarkan dalam rangkuman Injil itu atau Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kasih itu saudara berkembang sedemikian rupa di seluruh dunia. Saudara yang kasihan Tuhan, beberapa waktu lalu saudara kawan saya khotbah di sini. Kalau kita saudara tidak hidup dalam kasih, itu ayatnya ada juga mengatakan demikian. Kita ini sebenarnya tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah sekalipun saudara ibadah di gereja. Sekalipun saudara angkat tangan haleluya haleluya. Sekalipun saudara pandai dalam melayani. Kalau saudara tidak ada kasih di dalam kehidupan kita, maka saudara belum mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Yang mungkin saudara kenal dan saudara temui hari ini adalah diri saudara sendiri. Belum ketemu Tuhan. Nanti kita akan lihat bukti-buktinya saudara. Bahwa kasih itu luar biasa. Mengubahkan dunia. Kita akan lihat dulu saudara. Ini ayat yang sudah sangat populer. Tadi sudah kita nyanyikan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa saudara? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dasar Allah turun ke dunia itu yaitu kasih. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Saudara ingat bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dulu bejat, kita dulu kotor, kita dulu busuk saudara. Dan tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi saudara, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena apa? Yesus mati buat kita semuanya. Ini pengorbanan yang sangat besar saudara. Ya, yang sangat luar biasa. Untuk itu bersyukurlah saudara mengenal Tuhan Yesus. Dan katakan kanan kiri, engkau orang yang diselamatkan. Ayo katakan kanan kirinya. Wow, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya akan bagikan beberapa hal dari ayat ini. Saya baca dulu ya. Dalam 1 Timotius pasal 1 mulai ayat yang ke-12. Saya akan baca buat saudara. Ucapan syukur dan kasih karunia. Ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Ayat 15 sampai 17, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini kata Paulus ya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang
kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 17 saudara, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja dalam segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya membaca ayat ini sungguh luar biasa saudara. Ini ditulis oleh Rasul Paulus, seorang penganiaya pengikut Tuhan waktu itu saudara. Tapi dia ketemu dengan Tuhan, dia ketemu dengan sumber kasih itu sendiri, yaitu Yesus Kristus dalam perjalanan ke Damsyik. Dan apa yang terjadi saudara? Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan kehidupnya, mengubahkan paradigma lamanya, mengubahkan gaya hidupnya, mengubahkan budaya-budaya Yahudi yang kasar, yang ganas saudara. Dan dia dengan lembut hati rela berkorban. Bahkan saudara, kalau saudara baca apa yang dilakukan Paulus, pengorbanannya sangat luar biasa. Dia rela akhirnya dianiaya, dia rela menderita saudara. Dia rela diolok-olok, dia rela dipenjara, dia rela dipersalahkan saudara. Karena apa? Dia ketemu dengan kasih. Orang yang tersentuh kasih daripada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, saya yakin hidupnya akan berubah. Yang setuju katakan amin. Wow, saudara yang kasih Tuhan, saya akan bagikan 3 hal ya yang menyangkut ayat tadi. Ya, love that changed the world. Kasih yang mengubahkan dunia, dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama begini saudara, ayat yang kita baca tadi dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15, saya baca ulang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang apa saudara? Berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Yang pertama saudara, kasih itu menyelamatkan hidup kita. Wow saudara, saudara harus mengerti ini, bagaimana setiap orang-orang saudara yang hari ini tidak ada pengharapan akan keselamatan. Ya, banyak orang bilang begini, Pak, masalah saya ruwet sekali Pak. Pak, apa yang saya alami sungguh berat Pak, saya sudah tidak sanggup Pak. Saya mau katakan begini saudara, masih ada jalan keluar, masih ada jalan keselamatan. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan, yaitu ketika saudara datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah berputus asa saudara, jangan pernah hilang pengharapan. Sebab di dalam Tuhan masih ada jalan untuk menyelamatkan kita, baik keluarga kita. Ada yang bilang saudara, Pak, masalah saya itu seperti benang kusut, mau dimulai dari mana Pak? Suami, istri, anak-anak saudara, tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau dipersalahkan. Seperti benang kusut. Saya mau katakan begini saudara, engkau datang kepada Tuhan, maka engkau akan bisa menyelamatkan kehidupan orang lain dan juga keluargamu. Amin. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi saudara, itu Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Saya yakin saudara, dulu saya punya latar belakang yang juga rumit saudara ya, ruwet ya, keluarga saya ruwet banget saudara ya. Kasih orang tua kepada anak enggak ada. Apalagi saya sering cerita di sini, papa saya tentara saudara. Waduh, sudah enggak ada kasih, enggak ketemu saudara. Bahkan maaf, sampai akhir hidup ayah saya, ada keluarga saya enggak mau ketemu orang tua meninggal, enggak mau mendampingi saudara. Kami kan foto bersama dengan jenazah ayah saya saudara. Sudah di dalam peti, dipanggil-panggil enggak mau saudara, saking kepahitannya. Tapi ada keluarga yang akhirnya pulih saudara. Dan saya kemarin cerita dengan adik saya begini saudara. Kamu tuh enggak tahu, kami keluarga yang enggak manggil kakak atau abang, adik, enggak ya, enggak panggil nama walaupun dia lebih tua ya. Dia bilang gini, kamu tuh enggak tahu juga. Saya ini loh paling menderita waktu saya hidup selama ada orang tua. Paling disakiti, benar saudara. Kalau dipukul tuh pakai kopel, pakai lidi saudara, 1 sampai nancep. Nggak puas orang tua, dikejar saudara, lari tetap dikejar saudara. Wow, segitunya saudara. Juga mengenai banyak hal saudara yang terjadi di keluarga kami. Seolah-olah nggak ada jalan keluar lagi saudara. Dan adik saya cerita seperti itu. Saya bilang begini, kamu tuh enggak tahu ya, ini loh saya, ada juga adik saya di Salatiga saudara. Kakakmu yang satunya juga menghadapi hal yang sama. Jangan pikir kamu saja yang hadapi.
Sehingga kamu mengatakan bahwa kamu paling menderita. Saya ini loh. Dan saya saudara tidak menyalahkan akhirnya orang tua. Memang latar belakangnya seperti itu, kehidupannya seperti itu. Tapi saudara, sejak saya ketemu dengan Tuhan, saya tidak pernah lagi menuntut begini. Wah, orang tua saya dulu harusnya seperti enggak. Justru saya bilang begini, sama seperti Yusuf kan saya cerita. Waktu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dia ketemu saudara di Mesir. Sudah berhasil nih si Yusuf saudara. Dia bilang begini, sesungguhnya oleh karena kamu, aku ada di tempat ini. Oleh karena kamu menjual aku ada di tempat ini. Saya mengingatkan hal itu saudara. Jadi begini saudara, ketika seorang bertemu dengan Tuhan, kehidupannya pasti berubah saudara. Amin. Yang dulunya pendendam, yang dulunya suka sakit hati. Sehingga saya bisa nasihatkan adik saya. Dan rata-rata begini saudara, orang yang bisa mengampuni, orang bisa melepaskan berkat buat orang-orang yang mengampuni. Justru itu berkatnya luar biasa saudara. Saya tidak bohong saudara, adik saya saudara. Dari orang yang tidak mampu sama sekali, STM. Waduh, dia sempat ngambek, saya dulu sudah tinggal di Surabaya saudara. Dia datang ke Surabaya saudara, pakai apa adanya ala kadarnya saudara ya. Jadi dia ngadu ke saya, aku lari dari rumah. Seperti itu saudara. Dan saya tampung saudara, kebetulan saya ada rumah yang dipinjamkan di Surabaya. Dan saya bilang gini, kamu harus ingat Tuhan. Dan saya carikan solusi, karena enggak disaran-sarankan kuliah. Adik saya disarankan sudah sekolah satpam, lulus saudara. Jadi cita-citanya itu sederhana, satpam saudara. Puji Tuhan, kamu sekolah Alkitab. Saya sudah selesai, kamu sekarang yang sekolah Alkitab. Saya ajak dia ke Tawangmangu. Itu Pak Poyen tahu adik saya, sering jemput saya di tempatnya Pak Poyen ya, di Penarukan. Apa yang terjadi saudara? Dia kenal Tuhan, ketemu dengan Tuhan, mengampuni. Apa yang terjadi saudara? Berkatnya melimpah. Wow, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Saya enggak ngira saudara, adik saya di Salatiga saudara. Itu luar biasa kehidupannya. Sama seperti anaknya tante ya di Amerika, tadi cerita. Saudara yang kasihan Tuhan, itu luar biasa saudara. Orang yang merelakan hidupnya itu penuh dengan anugerah dan kasih karunia untuk mengampuni orang lain. Saudara, jangan berbantahan dengan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Jangan berbantah, ikuti saja saudara. Karena kalau saudara berbantah berarti saudara sedang berada di luar firman, atau saudara juga sedang menentang sang kasih itu sendiri, yaitu Allah sendiri. Haleluya. Saudara, ada satu contoh ya. Orang-orang saudara banyak mengata-ngatai Yesus. Wah, Yesus dekat dengan orang berdosa. Tapi apa yang Yesus lakukan dengan Sakius saudara? Yesus ini saudara sangat-sangat suka saudara dengan orang-orang yang dengan rela hati ya datang kepada dia. Saya bacakan kisah Sakius mulai ayat 6 sampai yang ke-10 demikian. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan berapa saudara? 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kadang-kadang keselamatan atau pemulihan itu cepat terjadi dengan orang-orang yang tidak kita duga. Ya, makanya ada firman Tuhan bilang begini, saudara, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu saudara bisa menjadi yang kemudian. Tergantung apa? Responnya kepada firman itu sendiri. Di sini kita melihat saudara, orang-orang yang dekat Yesus memarahi atau protes sama Yesus. Yesus, kenapa kamu mengasihi Sakius? Bahkan makan bersama-sama. Saya yakin begini saudara, Yesus bisa melihat sampai kedalaman hati seseorang. Bahwa Sakius saudara, ketika dia menatap Yesus, dia melihat saudara bahwa orang ini bisa mengasihi aku lebih dari yang lain. Karena apa? Dia waktu ketemu Yesus, dia mungkin sudah mendengar kabar Yesus, tapi dia penasaran saudara, Yesus yang sang juru selamat itu membuat banyak mujizat. Aku ingin ketemu dia, karena orangnya pendek, akhirnya dia manjat sebuah pohon ara saudara.
Dan perjuangan Sakyus dilihat oleh Yesus sebagai bentuk perjuangan yang extraordinary. Yang di luar kebiasaan saudara. Banyak orang kan begini saudara. Ya sudahlah dengan apa yang terjadi dengan hidupku kalau aku tidak ketemu Tuhan tidak apa-apa. Tapi Sakyus memaksakan diri untuk ketemu dengan Tuhan. Malu, rela malu saudara. Untuk dia ketemu dengan Tuhan. Berkorban. Ya, dia rela merendahkan dirinya di hadapan orang-orang lain. Padahal orang kaya saudara. Dan apa yang terjadi? Yesus melihat kesungguhan hati Sakyus. Wow saudara, dari tatapan matanya. Orang ini berhak menerima karunia dan anugerah. Dan apa yang terjadi saudara? Sakyus pun ketemu dengan Tuhan. Melihat kasih yang ada dalam diri Yesus. Karena Yesus adalah sang firman yang sudah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia saudara. Dan dia melihat kasih itu saudara. Dan dia katakan bahwa begini saudara. Bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi ada impartasi kasih yang didapat oleh Sakyus. Dan itu dibagikan kepada orang lain. Saudara, kita tidak melulu hari ini saudara. Untuk saudara menerima impartasi saja. Tetapi saudara juga harus salurkan itu. Ya, kemarin waktu ada sidang raya, ya saya ikut Zoom. Karena kita keterbatasan dana juga, karena besok saya harus berangkat ke Bali saudara. Jadi saya cuma ikut Zoom saja. Nah salah seorang dari WL kami, ya Pastor Roni Daud Simeon, ya kakak rohani saya juga saudara. Dia bilang begini, wah saya dulu ada lagu Bali Blessing. Dan dia menciptakan lagu dan dia pujikan dengan senang hati saudara. Padahal itu kata-katanya bukan salah tetapi kurang tepat. Jadikan aku bait sucimu yang kudus. Saudara, lagu ini seolah-olah benar tapi sudah kadang populer katanya saudara. Tapi ternyata saudara kurang tepat. Karena apa saudara? Kita ini bukan jadikan bait suci, tetapi kita adalah bait suci. Yang setuju katakan amin. Jadi kita ini adalah bait suci. Sehingga Roh Kudus atau Roh Allah, bait suci berbicara tempat Allah bersemayam berdiam. Kalau Allah bersemayam berdiam dalam diri kita, otomatis yang keluar dari hati kita itu adalah kasih Allah. Ya. Sehingga saudara kata-katanya diubelah. Aku adalah bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Sadarlah saudara bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Kalau yang terpancar di luar kita, di luar daripada kasih, berarti bait siapa? Bisa jadi bait sendiri saudara ya. Ayo saudara, kita lakukan kasih ini. Tunjukkan itu, tadi Pak Arifin sebut saudara, kepada orang-orang Samaria. Dan bisa jadi begini saudara, orang-orang Samaria lah yang merespon yang paling dahulu. Yang tidak saudara duga. Tapi banyak orang-orang di Yerusalem sendiri yang tidak mau hidupnya diubahkan. Dan banyak juga yang tidak diselamatkan. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan sorga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Haleluya, tepuk tangan dong, jangan tegang. Kasih senyum kanan kiri, engkau sudah punya kasih dalam kehidupanmu. Kasih tepuk pundaknya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Nah yang kedua begini saudara, saya temukan dari ayat-ayat tadi ya. Yang kedua adalah kasih yang mengubahkan. Saya bacakan 1 Timotius 1 ayat 13, ini kata-kata Paulus luar biasa. Aku yang tadinya seorang penghujat. Dan seorang penganiaya. Dan seorang apa saudara? Ganas, sadis. Wah saya tambahin saudara. Kasar. Temperamen. Ya. Tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Dahulu. Asalan hidupnya saudara. Karena apa? Tidak ada penuntun. Penuntunnya Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang dituntun dan diterapkan oleh Paulus. Tapi di sini saudara ada firman yang digenapi. Yaitu firman kebenaran. Firman di dalam perjanjian baru saudara. Bahwa kita harus mengasihi orang-orang yang memusuhi kita sekalipun saudara. Dan apa yang dilakukan saudara? Wow saudara. Paulus ini saudara kenal orangnya sadis banget. Ganas, temperamental. Dia ngaku sendiri seorang yang ganas. Ya, penganiaya jemaat Tuhan, saudara.
Dia akui itu saudara. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia tidak bisa saudara menyangkali Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Dia ketika dia mau melakukan perbuatan yang lama. Saya yakin begini, seorang yang Roh Kudus ada dalam dirinya. Ketika dia menjalankan perbuatan-perbuatan lama gitu ya. Sama seperti Paulus. Roh Kudus pasti akan ingat, kamu ini siapa? Gitu ya saudara. Kamu mau balas, kamu ini siapa? Gitu saudara. Tuhan ingatkan, kamu anak Allah. Aku ada di dalam kamu. Kalau saudara mengabaikan, berarti begini saudara. Saudara belum paham sesungguhnya siapa Allah kita sebenarnya. Just simple saudara. Saudara belum paham Tuhan kita. Saudara yang kasihan Tuhan, saya yakin saudara, hanya kasih Allah yang sanggup mengubahkan. Untuk itu saudara, ketika saudara bertemu dengan Tuhan, itu adalah kesempatan buat kita saudara. Untuk kita berubah, amin. Saudara di tempat ini, dalam ibadah ini saudara, saya selalu katakan, pujian penyembahan itu adalah bagian daripada ibadah kita. Ya, seperti 2 keping mata uang saudara. Ya, di mana ada pujian penyembahan, ada firman. Kalau saudara mengabaikan pujian dan penyembahan, wah belum firman Tuhan enggak apa-apa, terlambat. Berarti saudara belum punya mata uang yang sah. Belum sah, hanya separuh saudara. Tapi saudara, ketika saudara tahu persis bahwa saudara berjumpa dengan Tuhan, baik melalui pujian penyembahan. Ya, saya banyak menemukan orang ketemu dengan Tuhan melalui pujian penyembahan. Ya, kemarin di sidang raya pun saudara, hamba-hamba Tuhan sekarang lagi menggalakkan doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, gereja yang bergerak di sini saudara, itu menjadi gereja yang bisa mengubahkan banyak orang. Haleluya. Saudara, kasih itu mengubahkan saudara. Saya sering katakan saudara bahwa impartasi kuasa Tuhan melalui pujian penyembahan itu bukan hanya soal kuasa. Oh saudara diberikan power, urapan. Tidak saudara. Tapi harus juga kasih itu terimpartasi. Keluar saudara dari tempat ini, apa yang saudara lakukan kepada lingkungan saudara. Keluar dari saudara dari tempat ini, ketika ada orang membenci saudara, apa yang saudara lakukan. Ketika orang menyakiti saudara di luar sana, apa yang saudara lakukan. Itulah kekristenan. Itulah ibadah saudara. Ibadah kita semuanya. Jadi ibadah itu bukan hanya di dalam gedung gereja saudara. Karena penyembahan yang sesungguhnya, Tuhan katakan saudara, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran ini adalah firman Tuhan. Kasih itu sendiri yang harus kita hidupi. Sehingga ketika kita menjadi hamba Tuhan atau penyembahan yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan, itu adalah penyembahan yang bukan hanya saudara sekedar datang memuji menyembah dengan suara saudara, tetapi melakukan perintah Tuhan. Itu adalah penyembahan yang luar biasa. Haleluya. Nah selanjutnya dalam Filipi pasal 3 saya bacakan buat saudara ayat 7 sampai yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah ya, yang lalu itu sampah, bau saudara, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus tidak bangga saudara dengan hidup lamanya. Wah dulu saya ini orangnya begini, enggak. Justru saudara dia malu mungkin saudara. Aku dulu kok kasar sekali ya, seperti bau sampah. Dia melihat masa lalu hidupnya sampah saudara. Orang kalau tidak mungkin kan, orang meludah kemudian ludah itu dijilat lagi. Wow, ngeri saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Nah kita pun harus punya sikap yang sama saudara. Saudara yang kasih nama Tuhan, gereja itu adalah tempat untuk menampung juga orang-orang yang seperti Paulus. Yang setuju katakan amin. Siapapun saudara bisa datang di tempat ini. LGBT bisa datang di tempat ini? Bisa? Bisa? Koasyong bisa ya datang di tempat ini ibadah? Oh bisa ya. Orang yang melakukan KDRT di rumah boleh datang di tempat ini? Boleh, sangat boleh. Narkoba datang tempat ini.
Tapi persoalannya begini saudara, saya mau tanya, boleh enggak mereka melayani? Enggak boleh. Enggak boleh. Atau belum boleh. Kapan dia boleh melayani? Ketika hidupnya seperti Paulus, berubah. Pak, kalau dia ngulang lagi, ya ada disiplin lagi. Karena apa saudara? Seorang yang melayani, saya pernah bagikan di sini, ini sangat, mimbar ini sangat kudus ya. Saya jangan takut begini saudara, jangan sampai saudara melayani kemudian tiba-tiba Tuhan katakan bahwa Yesus Allah itu seperti juga api yang menghanguskan. Dan ada banyak orang saudara yang melayani, hidupnya melayani saudara tetapi masih ada dalam dosa. Ini bahaya sekali saudara. Mungkin tidak terpantau dengan gembala atau siapapun saudara. Tetapi saudara jangan sampai begini saudara. Tuhan sendiri yang menjadi hakimnya. Siapapun saudara boleh datang di tempat ini. Untuk apa? Berubah. Jadi intinya begini, bersikaplah seperti Paulus. Ya, Paulus saudara, waduh penjahatnya itu lebih dari penjahat. Ya, lebih dari kita. Ya. Tetapi dia bisa dipakai Tuhan. Dan dia saudara, diubahkan hidupnya. Luar biasa. Dan ketika dia melayani saudara, dia katakan itu dulu sampah. Dan saya rindu juga saudara berkata, apa yang dahulu aku perbuat itu sampah. Si aku tidak akan balik lagi dengan sampah yang aku buang. Saudara yang kasih Tuhan, penting sekali ini dalam sebuah gereja. Karena apa saudara? Karena kalau saya tidak ajarkan saudara, gereja ini nanti menjadi gereja yang tidak punya arahan yang baik saudara. Makanya penting sekali, ayo jaga hidup kita. Yang sudah melayani dulu hidupnya seperti apa saudara, ya kita tahu semuanya saudara. Apalagi maaf saudara, Bondowoso ini saudara, tidak bisa saudara ada yang disembunyikan, tidak bisa. Tidak bisa saudara. Tapi ketika saudara dipakai Tuhan, artinya begini, saudara sudah siap untuk tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Saudara sudah siap kembali untuk itu. Sehingga begini saudara, tidak ada celah lagi untuk orang-orang saudara menghakimi kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya dalam hal ini sebagai gembala saudara, saya mengerti saudara apa yang terjadi dengan kehidupan Paulus. Kenapa dia sangat dipercaya? Saudara banyak hamba-hamba Tuhan yang lahir dari orang-orang tidak karuan. Ya, banyak dari narkoba, dari pembunuh, dari orang yang hidup dalam seks bebas semuanya. Mereka jadi pendeta banyak saudara, bukan sedikit. Ada banyak malah saudara. Kenapa mereka bisa dipercaya sampai hari ini melayani? Karena apa saudara? Dia menjaga hidupnya seperti Paulus. Ayo anggap kehidupan kita lama itu sampah. Ya, jangan ngulangi lagi saudara. Karena ini akan menjadi satu, ya di dalam banyak hal juga Alkitab kan menyatakan begini saudara. Bahwa kalau kita mau menjadi pelayan, angkatlah orang-orang yang layak untuk diangkat. Yang punya nama baik, yang hidupnya berubah seperti itu saudara. Kalau ngulangi lagi ya itu tidak kita harapkan saudara. Haleluya, semangat. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Artinya begini saudara, Paulus saja bisa berubah. Masa kita tidak bisa saudara. Paulus ini orangnya waduh sangat susah ketemu berubah hidupnya, kasar banget. Dia aja bisa berubah, masa kita tidak bisa berubah? Memang orang bilang, wah Pak, Bapak sih tidak mengerti, saya ini lahir dari mana. Saudara saya pernah dan sering bersaksi di sini saudara. Saya ini anak tentara, dulu sok jagoan ya iya saudara. Dulu kasar-kasar ya iya saudara, mau berantem ya iya saudara. Hidup tidak karu-karun ya iya saudara. Apalagi latar belakang rumah tangga seperti itu saudara. Tapi itu bukan alasan saya untuk saya kembali ke sampah tadi saudara. Ayo kehidupan lama kita itu sampah. Katakan hidup lamaku adalah sampah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah yang ketiga. Kasih itu mengangkat. Kasih yang mengangkat. Wah saya senang dengan poin ini saudara ya. Karena Tuhan tuh suka sekali mengangkat orang-orang yang tidak terduga ya. 1 Timotius 1 ayat 12 saya bacakan. Aku bersyukur, ini kata-kata Paulus. Kepada dia yaitu Tuhan Yesus Kristus ya, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus,
Tuhan kita. Baca sama-sama yang saya tebali ya. 2, 3. Karena ia menganggap aku setia dan apa? Mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, waktu Paulus melayani, banyak yang protes enggak? Oh yakin, memang betul saudara. Untuk meyakinkan Paulus sudah bertobat, rasul-rasul lain itu menolak. Makanya Barnabas mengajak yang mendampingi menjadi bapak rohani daripada Paulus. Datang ke rasul-rasul, 12 rasul. Rasul-rasul menolak, wah orang ini dulu penganiaya. Orang ini sombong banget. Orang ini kasar banget. Orang ini tidak mungkin bertobat. Tapi saudara, Barnabas mendampingi Paulus. Tidak, saya menjadi jaminannya. Dia bisa dipakai Tuhan. Bahkan dia akan lebih lagi dipakai Tuhan daripada yang lain. Benar saudara. Dan Paulus saudara memegang kepercayaan itu. Satu kepercayaan tidak mudah saudara. Orang yang dahulunya busuk, buruk. Orang yang dahulunya jahat. Orang yang dahulunya ganas. Tidak gampang untuk bisa dipercaya lagi. Banyak orang pasti mencibir begini. Aduh kalau dipercaya gimana ya? Jangan-jangan ngulang lagi nih. Jangan-jangan bentak-bentak orang lagi gitu kan. Jangan-jangan punya sikap yang kasar lagi. Jangan-jangan tidak bisa jaga tangannya. Bisa nampar orang nih. Bisa jadi saudara, orang-orang ngomong gitu. Tapi Paulus saudara menjaga itu. Dia katakan begini, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara mau diangkat Tuhan? Ayo saudara, ketemu dengan Tuhan yuk. Berubahlah hidupmu. Saya yakin begini saudara, kalau Paulus kembali kepada kehidupan lamanya, banyak yang membuat alasan bisa kembali Paulus kehidupan lama. Orang mau melayani aja saudara ditentang kan oleh orang lain, rasul-rasul sendiri. Dia mungkin bisa bilang begini, aku nih udah bertobat Tuhan, kenapa nih orang-orang nih kok nentang aku? Aku mau jadi orang baik. Dia bisa bilang begini, lebih baik aku mundur aja daripada repot-repot. Melayani kok repotnya minta ampun gitu saudara ya. Melayani kok tambah dimusuhi. Melayani kok tambah omongan sana sini. Tapi Paulus bisa membuktikan hidupnya berubah saudara. Ini penting buat kita. Sehingga begini saudara, Tuhan mempercayakan hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Dia mengangkat terus saudara Paulus. Mempercayakan saudara lebih dan lebih lagi saudara. Saudara orang yang berdiri di depan pun sama saudara. Saya sering cerita di tempat ini saudara. Dulu saya orang tidak dianggap, diremehkan saudara. Kemudian ya tidak diperhitungkan. Tapi saya ini orangnya membandel dalam hal positif tentunya ya. Saya tetap rajin, saya tetap tunjukkan kesetiaan, saya tetap buktikan bahwa saya tidak mau mundur, bahkan saya semakin setia, semakin besar setianya saya kepada Tuhan. Maka Tuhan percayakan secara ajaib saudara. Bukan percayakan jabatan saja, tapi percayakan keuangan juga. Dipercayakan juga jiwa-jiwa saudara. Dipercayakan juga penggembalaan saudara. Makanya saudara, saya tuh kalau menghadapi tekanan, aniaya, saya tuh kadang karena sudah ada Kristus dalam diri saya kadang cuma menangis saudara. Saya mau melawan buat apa gitu saudara. Saya ini hidupnya harus berubah. Tidak ada yang saya pertahankan. Dan justru saudara dikala saya menangis, di situ Tuhan mengasihi saya lebih lagi. Dan dia mengangkat saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ayo saudara, dia akan mengangkat kita. Amin. Jalan satu-satunya untuk Tuhan mengangkat kita. Bukan mempertahankan apa yang dalam diri kita. Tapi melepaskan. Dan kemudian saudara menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada firman kebenaran. Yang terakhir saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Galatia 2 ayat 9. Ini Petrus. Petrus ini punya latar belakang di atas saudara lihat ya. Siapa dia? Nelayan. Dulu nelayan ini adalah profesi yang ya rakyat biasa gitu kan. Tidak mungkin orang perhatikan nelayan. Tidak ada tepuk tangan buat nelayan saudara. Ya biasalah sama seperti petani. Tapi saudara kita baca Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Maka Yakobus, Kefas atau Petrus ya.
dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Dua tokoh yang paling populer di Alkitab dan sampai sekarang ini. Sampai ada monumennya ya. Ada gereja Saint Paul, ada gereja Saint Peter ya. Dua tokoh ini penting saudara. Saudara bayangkan, dari seorang nelayan, wow, bisa diangkat menjadi soko guru. Soko guru itu seperti tiang ya, yang menjadi pegangan saudara. Dan saya rindukan saudara, kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Tuhan juga mungkin kita katakan, Pak saya punya keterbatasan. Ingat, Tuhan kita itu adalah Tuhan penerobos. Tuhan yang tidak bisa saudara batasi dengan sebatas pandang mata saudara. Tapi melampaui apa yang saudara bisa pandang dan bisa saudara bayangkan. Dia akan buat itu buat saudara dan saya. Ketika kehidupan saudara mau berubah. Amin. Jadi kekristenan itu bukan soal menyembah saja. Bukan soal baca Alkitab. Bukan soal ibadah. Bukan soal datang ke gereja. Tapi kehidupan yang berubah sama seperti Paulus. Sama seperti Petrus. Dan orang-orang seperti ini saudara. Tuhan sangat suka mengangkat. Dari sekian banyak orang Yahudi saudara. Inilah orang-orang yang mau hidupnya berubah. Sehingga hidupnya diangkat oleh Tuhan. Termasuk orang Samaria, ya, orang-orang di luar lingkungan daripada orang Israel, saudara. Orang Israel angin nih, saudara berubah ya, ya itulah pilihan saudara ya. Tapi mereka saudara, bagian orang Israel yang mau berubah hidupnya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Lagu terakhir tadi ya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari pujikan pujian ini. Pengorbananmu bagiku ya Tuhan terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah. Kau pikirkan tentang, oh Tuhan, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, haleluya, oh sungguh indah, sungguh besar, oh sungguh besar. Mari angkat tangan saudara hari ini. Izinkan Tuhan menjamahmu dengan kasih-Nya. Dan ingat saudara, kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita bukan orang yang layak untuk diselamatkan. Namun Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan mengasihi kita. Oh Tuhan, sungguh pikirkan tentangku yang tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah Tuhan, oh sungguh indah. Biar musik saja pujikan pujian ini. Saudara, sejenak saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan tidak melihat seberapa rajin kau beribadah atau seberapa kau paham firman Tuhan. Puncak dari bagaimana kau paham firman Tuhan, itu adalah melakukan firman Tuhan. Dan pilihan ada dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan pilihan kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Bahkan dia banyak mengajar dan dia banyak mencontohkan. Oh ternyata kasih karunia itu jatuh kepada orang-orang Samaria. Tetapi ada banyak orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, para imam juga orang-orang Farisi.
masih mengeraskan hatinya. Tidak mau hidup di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga kasih itu jatuh kepada orang-orang di luar orang Yahudi. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang punya kerendahan hati, orang-orang berdosa bahkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Saudara, kembali lagi, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Yang dengan segala kerendahan hati mau mengakui, Tuhan aku ini orang berdosa. Apa yang aku pahami selama ini, ternyata pola pikirku banyak dipengaruhi oleh duniawi. Pola pikirku banyak dipengaruhi oleh orang-orang di luar Tuhan. Sehingga aku menerapkan hidup ini dengan cara yang salah. Tetapi hari ini aku punya firman kebenaran dan aku mau menghidupinya. Dan aku mau terus berjalan sebab firman itu menyelamatkan. Firman itu juga sanggup mengubahkan hidupku. Dan firman itu juga, yaitu kasih itu, sanggup mengangkat aku. Mari saudara, apabila ada dari antara saudara yang masih saudara memiliki dendam, masih tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni, saudara cenderung untuk membela diri. Saudara, Tuhan sama sekali dia tidak mau membela diri. Sekalipun dia benar. Sekalipun dia banyak yang menuduhkan hal-hal yang tidak dia lakukan. Namun dia tetap mengasihi sebab dia tidak bisa menyangkali dirinya. Dan biarlah ketika kita mengaku dan percaya bahwa kita adalah bait Roh Kudus, Tuhan mau kita bukan hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berkorban buat kita. Tapi dengan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita juga hidup sama seperti Yesus. Inilah visi Roh, to be representative of Christ Kingdom. Saudara, kita akan membudayakan ini. Kita akan menginvasi dunia ini, bumi ini, kota kita ini di Bondowoso. Dengan budaya yang baru, budaya kasih, budaya mengampuni, budaya yang menerima satu dengan yang lain apa adanya. Budaya yang juga meninggalkan kehidupan lama. Dan budaya yang menganggap bahwa masa lalu saya adalah sampah. Yang sama sekali tidak berguna, berbau busuk. Dan tidak patut untuk kita menoleh ke belakang. Hari ini Tuhan kuatkan umat-Mu, termasuk hamba-Mu yang berdiri di depan ini. Jamah kami Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan. Relakan hatimu untuk Tuhan jamah hari ini. Ya, masing-masing akrab intim dengan Tuhan. Saya rindu saudara, pastikan saudara bertemu dengan Tuhan hari ini. Saudara bertemu dengan Tuhan. Mungkin saudara katakan, Tuhan aku susah mengubah istriku. Aku susah mengubah suamiku. Aku susah mengubah orang lain. Aku susah mengubah orang-orang sekelilingku. Saudara, hanya dengan kasih di mana kita bisa berubah, orang lain akan berubah. Kasih Allah juga akan menjamah orang-orang sekelilingmu untuk mereka bisa berubah. Jangan saudara paksakan orang berubah, tapi serahkan dia kepada Tuhan dan pastikan hidupmu berubah terlebih dahulu. Percaya jawaban atas doa-doamu Tuhan akan menggenapinya. Ora patakaral, semuanya berdoa, semuanya berdoa. Ora lala masyara baralala baralala. Ora patakaral baralala. Kuatkan kami Roh Kudus. Oh, kami tidak mampu sendiri, namun Roh Kudus akan menguatkan kami. Ya rapatakaral masyara baralala 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 baralala. Haleluya. Sembah Dia. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan. Pengorbananmu bayani. Saya harap ketika saudara memujikan pujian ini, saudara mengerti arti sebuah pengorbanan. Pengorbanan adalah sama seperti yang Yesus lakukan. Dia rela dihina, dianiaya, rela untuk mengalah bukan kalah, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang, yaitu saudara dan saya. Yesus Tuhan, ya. Kau pikirkan tentangku, ya.
sungguh besar, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, ya, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi katakan amin. Sungguh indah. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Sorak kemenangan umat Tuhan, umat pemenang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Firman kebenaran yang akan memimpin kehidupan kami, tanamkan dalam hati kami. Kami mau menghidupinya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan mau hidup di dalam kuasa firman. Katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak. Puji Tuhan, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya percaya bahwa ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus hari ini, kita akan semakin mengerti kasih Tuhan buat kita semuanya. Haleluya. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami akan menikmati hidangan yang Tuhan sajikan bagi kami, yaitu tubuh dan darah Kristus. Biarlah ini menjadi satu peringatan buat kami untuk kami melihat betapa besar kasih-Mu bagi kami semuanya. Dan kami dilayakkan untuk satu meja, satu hidangan, berada dalam tahta kasih karunia Tuhan, untuk siap juga menerima anugerah dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita. Percaya bahwa apa yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus. Dan kita melihat tubuh yang teraniaya, Dia lakukan buat kita semuanya agar kita diselamatkan. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Kami bersyukur dengan darah yang tercurah, bahwa pengorbananmu bagi kami sangat besar, yaitu kematianmu di kayu salib. Dengan darah yang tercurah Engkau mengampuni segala dosa kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah, dan juga kuasa darah Yesus juga sanggup menyembuhkan dan membuat mujizat dalam kehidupan kami, bahkan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya mengajak kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini. Kami menerima bagian yang terbaik dari perjamuan ini. Biarlah apa yang kami lakukan senantiasa untuk memperingati akan kebaikan Tuhan, pengorbanan-Mu. Sehingga yang muncul dari kehidupan kami adalah kasih dan kasih dan kasih. Kami bersyukur Bapa, kami orang-orang yang diselamatkan oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Hamba-Mu juga minta kuasa kesembuhan mengalir atas jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam perjamuan ini. Sehingga Tuhan, kami akan menikmati anugerah, bahkan setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi, Tuhan akan campur tangan, dan perlindungan darah Yesus juga menyertai kami. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya diberkati dengan perjamuan ini, katakan bersama-sama, amin. Wow, firman Tuhan yang luar biasa. Saya diberkati oleh firman-Nya malam hari ini. Siapa yang sama dengan saya diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini? Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena ketika kita memiliki kasih dari Tuhan, kasih itu akan menyelamatkan kita,
mengubahkan kita dan mengangkat kita, sehingga kita pun dapat mengubah dunia dengan kasih yang dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas firman-Mu malam hari ini yang sudah menguatkan kami Tuhan, untuk kami boleh berkenan, untuk kami boleh Engkau perkenankan untuk kami menerima kasih dari Engkau, kasih-Mu yang sejati Tuhan. Sehingga kasih itu dapat menyelamatkan kami, dapat mengubahkan kami, dan dapat mengangkat kami menurut kehendak-Mu Tuhan, sehingga pun dapat bersama-sama dengan kasih-Mu yang sejati untuk mengubahkan dunia ini. Kami membawakan persembahan kami malam hari ini Tuhan, biarlah persembahan kami dapat berkenan di hadirat-Mu, dapat menjadi persembahan yang kudus dan layak untuk memperkaya, memperbesar perbendaharaan-Mu dan menegakkan kerajaan-Mu di muka bumi. Kami tidak mengejar berkat-berkat dengan persembahan kami, tetapi kami memegang janji firman-Mu bahwa ketika kami menabur, kami pun akan menuai. Terima kasih Tuhan. Dengan tulus hati, dengan senang hati, kami membawa segenap persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkenan atas semua persembahan kami ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Dan kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur di ladang Tuhan. Amin. Siap menari buat Tuhan, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Mari menari buat Tuhan, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan bagi Tuhan dong. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan, amin. Darius pada bass, haleluya. Mari, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan,
pahlawan kecil. Adik-adik Rocky semuanya. Yesus panglamaku. Wow. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Katakan, tidak ada aku. Pahlawan kecil. Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Tidak ada aku pahlawan. Ayo saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Mohon para orang tua untuk mendampingi, mendoakan mereka, tumpang tangan. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Biar doa-doa kita menyertai akan perjalanan kehidupan mereka menuju Amin, kepada masa amin. depan yang penuh dengan pengharapan. Yes. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa buat adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur Bapak untuk anak-anak kami yang setia, yang mau Tuhan untuk ketemu dengan Tuhan. Dan mereka sudah mau dibimbing dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yakin kebenaran itu akan menjadi penerobos dan berjalan di depan mereka. Segala tembok penghalang apapun, hal-hal Tuhan yang menghadang mereka akan diterobos oleh firman Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakang mereka, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas, pandai, hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan juga Tuhan semakin setia kepada Tuhan, semakin takut hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berkati dengan orang tua di tempat ini, berkati pekerjaan orang tua, berkati Tuhan bisnis, berkati usaha daripada orang tua. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan yang akan mengirim kehidupan mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berkati dengan berkat generasi, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi kehidupan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya anak-anak kita diberkati dan masa depan mereka luar biasa, kata bersama-sama. Amin. Kita pujikan pujian tadi ya. Sungguh besar. Sungguh besar. Amin. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk sungguh besar. Sungguh besar. Sungguh indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, yang tak terselami bagi. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekali katakan, sungguh indah. Haleluya, amin. Sungguh indah. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua belah tanganmu. Berjalanlah terus dalam kebenarannya. Engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan apapun yang kau kerjakan dalam kebenaran, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.